yang begitu besar. Jadi belum pernah Pak Saleh mungkin pernah jadi gubernur, Pak Wan pernah jadi gubernur, Pak Bang Haider pernah jadi ketua DPRD, saya juga pernah jadi DPRD, pernah DPR RI. Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar 2,2 triliun. Belum pernah. Paling ada 200 miliar, 250. Ini belum pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau ini membuat kepala saya pusing 7 keliling. Ya, mencari duitnya dari mana ini? Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintahan yang menurut saya apa ya, tidak mengacu kepada alur dan paku. Luar biasa. Nah, terakhir saya mungkin akan ambil keputusan apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali ini pegawai kita ini 21.000. Termasuk guru-guru lah ya, semua. Itu tidak ada kerja tahun ini, Pak. Apakah TPP-nya harus kita potong sebagai biaya dari menutupi biaya yang ada? Itu masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi keuangan kita. Maka hari ini saya hampir tidurnya itu jam 3 subuh. Setiap hari. Dan jam 5 bangun. Selama 11 hari ini, Pak. 11 hari ini. Tidak pernah saya tidur di atas jam pokoknya setelah sholat saya langsung rapat dan bekerja. Nah, begitu saking seriusnya saya mengurusi daerah ini, saya lihat memang tidak ada solusi dari permasalahan yang ada. Jadi mudah-mudahan saya ini semakin kuat sajalah menghadapinya, ya. Untuk Bapak Ibu ketahui, begitulah beratnya kondisi kita. Jadi DPRD saya kasih tahu informasinya bahwa saya menolkan biaya semuanya. Tetapi itu pun tidak menutup, ini evaluasi tahun ini. Saya tidak mau tahun ini berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Saya mau selesai di tahun 2025. Maka saya tegas-tegas saja, biar kebijakan saya tidak populer, tidak masalah. Yang penting persoalan selesai. Saya sebagai pemimpin harus tegas dan berani bertanggung jawab. Itu yang saya lakukan. Oh, ini rupanya tiknya tadi itu statistik, digabung rupanya kalau di daerah ya, Diskominfo tik. Nah, soal defisit ini serem banget ya, memang kalau tadi seperti dikatakan gubernur itu pilihannya katanya semua kegiatan dinolkan. Ya berarti nggak ada kegiatan sama sekali ya, pokoknya aktivitas macam-macam mereka paling hanya tetap masuk kerja tapi nggak ada kegiatan. Dan langkah-langkah yang dipertimbangkan oleh Gubernur Riau itu, ya ini memangkas tambahan penghasilan pegawai, jadi TPP udah nggak ada. Kemudian itu selain itu juga dilakukan pada biaya perjalanan dinas, mungkin sama dengan pusat atau ditiadakan sama sekali. Konsumsi rapat ya cukup minum aqua saja ya kalau rapat-rapat ya. Kemudian sewa gedung untuk kegiatan seremonial itu udah dilupakan. Kemudian juga nggak ada lagi fokus group discussion, itu juga nggak ada. Ini kan beda sekali dengan Presiden Prabowo yang melakukan efisiensi itu supaya anggarannya itu bisa dialihkan untuk makan bergizi gratis dan kemudian danantara. Kalau Pemprov Riau ini nggak punya anggaran dan mereka punya utang atau punya anggaran tapi utangnya lebih gede. Abdul Wahid terpaksa melakukan itu karena kata dia nggak ada alternatif lain. Sebab sebelumnya ketika dia memaparkan RPJMD itu dia mengeluhkan untuk Riau ini tidak ada lagi potensi daerah yang bisa digali dan juga aset yang bisa dijual. Kami masuk sebagai Gubernur Riau baru 11 hari efektif pada hari ini. Kami sudah membaca dan melihat situasi. Kami melihat memang tekanan terhadap kemampuan. Standby dulu. Baik, masih sore. Lanjut. Ya, saya jambung lagi. Itu yang datang di rumah Pak Jokowi, ketua kelasnya dari pendidik dari Polri, itu ketua kelasnya perwakilan. Itu Maye. Lanjut, kenapa Jokowi ini masyarakat biasa? Ya kan kita nggak ngerti nih.
dokter Andesnya nggak jelas, institusinya nggak jelas, apa sarjana hukumnya, bidang hukumnya ada nggak di tata negaranya, ada nggak? Nggak ada gelarnya kan? Kok bisa bersekolah ke sana gitu untuk mempelajari ilmu-ilmunya Jokowi? Ilmu nipu juga tar dipakai nih buat perwira-perwira yang ada di ilmu nipu juga yang dipakai Bukan kan begitu, Pak. Bukan begitu kayaknya, Pak. Iya maksudnya begitu, dia kan nggak ada gelar Pak Jokowi. Kalau Iya, ada betul. gelar di kependidikan hukum, tata negara, boleh Bang dipakai Bang. Kayak Pak Iya, Tito Duaji maksud kan. betul. Bang Tapi Hendra, Bang Ada Hendra, gelar. sebentar Bang Hendra. Beliau itu Bang Hendra kan sudah tahu Raja Jawa. Jadi Pak. Polri, Sespim ini harus tunduk ke situ Bang. Oh, jadi ini mau dibentuk kerajaan negaranya sama dia. Oh, Bukan gitu. Ini saya baca Bisa di jadi IG. Abang. Lihat Pak Aye, di IG katanya sudah dihapus Pak Aye. Mereka menghadapi Apa? itu. Sudah dihapus. Ya, betul Bang. Nah, ini ada apa? Ini ada apa? Ye, Tanya aku tanya. Dicari Ye. semua. mana Mak Ye? Iya, Abang Yani silakan. Iya, itu bukan begitu. Sebetulnya Mak Ye itu yang datang itu semua itu kan coklat. Itu balas jasa sebab selama kepemimpinan Pak Jokowi yang itu coklat-coklat itu mendapat fasilitas yang sangat banyak dibanding sama TNI. Itu Nah, terus Oh gitu Bang, dia korap-korap lapangannya dia Bang. Oh, dia Iya. dapat penghargaan. Oh gitu. Tim Sebab sukses Bune. Oh iya Parcok ya. saya juga pensiunan TNI. Kita melihat selama kita dinas apa yang kita dapatkan sama dengan polisi beda. Lanjut Pak Yani, lanjut Pak. Ya iya, jadi itu sebuah balas budi. Apa yang selama Pak Jokowi dia jabat, dia memberikan fasilitas, ya itu kembali untuk sebagai pembalasan budinya gitu. Gitu, Maye. Apa yang dikatakan sama Pak Yudi, Mas Yudi sama Mas yang lainnya itu memang itu betul semua. Betul semua itu tidak ada salahnya. Iya, mungkin itu Bang, itu DPC Parcok ya Bang, Parcok buat di Iya, daerah betul. ya Bang. Oh iya Bunda, masuk Maye, masuk. Iya. masuk ya. So, Oh, Jadi- Oke, Pak Is ada yang mau ditanyakan sama Bang Yani silakan. nanti aja. Yang lain aja dulu, Mak. Saya gampang, Mak. Ntar Oke, Oke lah kalau kayak gitu. Kalau Bang Paes sudah menyerahkan sama yang lain ya, saya sedikit ya. Ya Oke. kita tahu bahwa Pak Jokowi ini gelarnya kan 2, Dokter Andes dan Insinyur. Tentunya kan kita tahu di situ kan tidak ada gelar tentang kemiliteran. Tapi ini kenapa Polri yang memang notabene dididik di militeran termasuk di Polri ini kok bertandang ke Pak Jokowi? Yang jadi pertanyaan minta arahan apa gitu loh? Minta arahan apa? Kecuali kalau yang didatangi itu seperti Susno Duaji ataupun petinggi-petinggi Polri yang memang sudah katakanlah purna tugas, memang dia pendidikannya di Polri. Kalau Pak Jokowi kan nggak ada cerita literasi sejarah kalau Pak Jokowi ini mengenyam bangku Polri. Yang tahunya kan sekarang kan informasinya kedokteran. Terakhir yang terupdate kan bukan lagi kehutanan, kedokteran. Apa kira-kira mau minta cara infus, mau minta cara suntik, apa mau minta cara obat kuat? Itu kita menilainya kan. saya gini, Bang. Saya hanya tadi apa yang dinarasikan oleh Bang Yani, ya. Saya ada yang ingin saya tanyakan. Bang Yani tadi menyebutkan balas jasa. Itu jasa yang mana, Bang ya? Karena Ya begini jasanya itu Begini, selama Itu, Pak Yani. begini, Saya belum begini. selesai, Pak Yani. Saya belum selesai, Pak Yani. Bentar. Oke silakan. Jadi
Pak Yani ini kan juga ex TNI dulunya kan, tadi bilang begitu. Di jejak digital itu kan masih ada tuh, tertera tuh. Nah, di zamannya ex mantan presiden itu ada nggak mereka yang berbalas jasa juga seperti ke Jokowi? Apa sih yang sudah diberikan Jokowi untuk institusi kepolisian? Nah, begini Pak, masalah yang dibilang status yang kita lihat pada zaman waktu Jokowi, semua tugas-tugas kayak tugasnya ya sebagian sudah dipegang sama sana. Kok Lanjut. terjeda bang? Habis itu, Lanjut bang. contohnya salah satu pengamanan pemilu selama saya tugas dulu. Dulu itu selama tugas namanya pengamanan pemilu itu selamanya sama. Di posko-posko manapun mulai 2014 sampai 19 sampai selanjutnya. Tapi pada saat waktu Jokowi, anggota TNI tidak boleh mendekati posko selain polisi. Untuk apa? Sedangkan yang kita di lokasi-lokasi tempat-tempat perhitungan, apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan hasil yang apa yang ada waktu itu. Kita tidak boleh, cukup kita hanya mengetahui saja pada saat itu. Tidak boleh ngomong. Jadi sebagai Lanjut. balasannya apa? Sebagai balasannya apa? Ya lihat pada saat ini mungkin pengembangan polisi sama TNI lebih mengembang polisi, lebih cepat polisi. Bahkan senjata-senjatanya pun yang dibilang senjata kombatan malah yang pegang polisi. Yang TNI sebetulnya sudah bukan militer, sudah kayak sipil. Sedangkan di sana yang polisi tugasnya sipil tapi sudah kayak kombatan. Coba dilihat. Lanjut bang. Biar Ya itu, berkembang lagi bang. Silakan. saya Lanjut. sangka itu begitu. Saya sangka cukup begitu aja. Nah, ya sebab ya kita melihatlah. Saya sangka sudah banyak yang tahu. Bukan kita mau bilang gimana. Hanya ya kita bisa melihat apa kalau misalnya dibandingkan nanti. Mungkin dianggap apabila nanti ada kudeta TNI kayak di tahun 45 yang dikatakan waktu kudeta dulu, ada yang bisa menghadapi sebab sudah sama-sama punya senjata. Mungkin begitu. Waduh. Begini bang, saya pengen tanya satu bang Yani ya, karena Anda mungkin sangat berpengalaman di institusi TNI ataupun Polri gitu ya kan. Nggak tahu, saya nggak nanya spesifik sekali, nggak. Cuman begini bang, gimana tanggapan abang tentang purnawirawan jenderal yang berkumpul? Apa ini sebuah bentuk kekhawatiran beliau-beliau melihat negara kita ini memang tidak baik-baik saja? Nah, Memang terus tidak. yang kedua, Iya, betul. ya oke. Terus yang kedua bang, kenapa sampai saat ini belum ada teman-teman yang menjawab pertanyaan saya? Kenapa Prabowo tidak juga merespon tentang ya petisi 8 ini? Belum ada bang. Padahal kalau beliau itu menghormati, ini sekelas jenderal loh bang. Mungkin juga tadinya yang berkumpul ya purnawirawan ini mungkin juga atasannya Prabowo tadinya. Tapi seperti nggak tahu ya, seperti nggak menghargai gitu loh. Nggak tahu kedepannya akan ada statement dari Prabowo. Kita sama-sama menunggu bang. Silakan. Ya, kalau saya melihat sih ya kayaknya pensiunan purnawirawan itu memang tidak nyaman dengan keadaan saat ini. Betul. Tidak nyaman dengan keadaan ini. Itu kan yang dikatakan untuk mengembalikan semua undang-undang yang sudah dulu yang diubah-ubah supaya kembali Poin yang 8 ini bang, ini sangat-sangat urgent sekali untuk direspon loh bang, ya kan? Untuk direspon dengan kalau bisa secepat mungkin gitu loh, ya kan? Silakan. Betul. Tapi nggak bisa juga Bu, nggak bisa juga nggak bisa juga. Kenapa? Kita ini Kenapa, kayak pensiunan gini kan istilahnya kita ini hanya bisa ngomong tapi
sudah tidak bisa, sudah lain, sudah tidak di bawah institusi lagi kan. Sudah Oke, gitu. ya lanjut. Iya, jadi saya sangka gitu aja. Jadi yang penting kita ini supaya kedepannya Indonesia bisa baik, bagaimana ya, kalau dibilang Pak Prabowo nanti bagaimana sebagai pimpinan kita nanti, ya mau menjalankan sesuai dengan yang diminta sama purnawirawan ya silakan. Tapi kalau jawaban-jawaban yang selanjutnya saya tidak bisa jawab, saya juga tidak bisa tahu selanjutnya itu. Iya, ini pertanyaannya kan ada apa gitu loh. Ini udah beberapa hari ya, udah hampir seminggu ya Bang. Udah hampir seminggu loh. Udah berapa sih? Ya, hari apa ya dulu ya? Lupa saya. Mungkin udah 5 hari yang lalu, tapi belum ada jawaban, atau memang ini sengaja ada pembatasan.